Pasca IPO di tanggal 8 Agustus kemarin, harga saham Eral per hari ini justru turun 3,8%. Lalu apakah kita sebagai retail masih punya potensi untuk bisa cuan di saham ini? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih detail, bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham dan juga analisa menarik mengenai pergerakan saham, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. Semenjak resmi listing di tanggal 8 Agustus kemarin, harga Eral pernah dibawa naik sampai dengan Rp450. Lalu dibawa turun lagi ke harga 374. Yang artinya, jika dihitung sejak harga IPO, saham ini turun 3,8%. Pada saat IPO, nominal dari saham Eral sebesar Rp100 dengan harga saat IPO Rp390 dan jumlah saham yang diterbitkan sebanyak 1,04 miliar dengan nominal IPO sebesar Rp404,63 miliar. Dan yang menjadi underwriter adalah Mirae Asset Sekuritas dan juga BNI Sekuritas. Sebenarnya berapa sih harga wajar per lembar saham dari IPO Eral ini? Harga wajar per lembar sahamnya adalah Rp176,42. Jadi dengan harga sekarang ini masih cukup mahal ya teman-teman. Ya karena harga wajarnya itu cuma di Rp176,42. Lalu siapa yang paling aktif bertransaksi di saham ini? Dari grafik ini bisa kita lihat yang paling aktif bertransaksi adalah YP atau Mirae Asset Sekuritas. Kemudian disusul MG, PD, dan juga NI. Lalu kalau kita lihat dari top sellers, YP ini masuk ke dalam top seller ya. Tetapi sebenarnya yang paling banyak melakukan jualan di sini adalah BQ ya teman-teman. Selain itu ada juga IN. Dua broker ini yang kelihatan paling banyak melakukan penjualan di saham ini. Lalu seberapa banyak sih saham yang berhasil mereka jual? Dari grafik ini bisa kita lihat dengan jelas kalau BQ itu menjual sebanyak 50,3 juta saham. Lalu kemudian IN dan juga TP ini menjual saham hampir sama banyaknya, yaitu 12,6 juta saham. Kemudian disusul MG, IU, RF, AH, CP, PG, dan juga AG. Nah, dari sini sebenarnya bisa kita lihat ya, kalau broker-broker inilah yang kemungkinan digunakan untuk jualan di saham ini. Lalu siapa saja yang menjadi top net buyers? Kalau kita lihat di sini, yang menjadi top net buyers itu adalah YP, XA, DR, dan juga PD. Tapi di sini yang paling besar untuk melakukan net buy itu YP ya teman-teman. Dan di sini saya sendiri cukup kesulitan untuk membedakan sebenarnya ini YP yang digunakan oleh underwriter atau yang DP digunakan oleh retail ya. Dan inilah letak kesulitannya, kalau broker yang digunakan untuk IPO itu broker yang banyak digunakan retail. Untuk menentukan apakah ini yang melakukan net buy underwriternya atau retail itu sulit untuk membedakan. Lalu kira-kira berapa uang yang sudah berhasil dikumpulkan? Jika kita jumlahkan dan kita anggap adalah broker-broker berikut yang digunakan oleh bandar, yaitu seperti BQ, IN, TP, AH, RF, IU, CP, PG, dan juga AG, dana yang berhasil terkumpul sekitar 44 miliar. Perlu diingat, pada IPO Eral kemarin terjadi oversubscribe 56,64 kali ya. Jadi oversubscribe-nya ini banyak banget teman-teman. Dengan target pendanaan sekitar di 405-an miliar, maka IPO ini masuk ke dalam golongan 2 ya teman-teman. Lalu dengan oversubscribe yang lebih dari 50 kali, maka ini masuk ke penyesuaian 3. Artinya penjatahannya itu berada di 20%-an. Jika saya hitung menggunakan perhitungan kasar, untuk target IPO-nya, jika dibulatkan itu sekitar 405 miliaran. Lalu kemudian, dana yang terkumpul dari saat pooling dan juga penjualan setelah IPO itu sekitar 126 miliaran. Sehingga masih terjadi selisih, di sini selisihnya kurang ya, itu 279 miliaran. Artinya bandar masih perlu mengumpulkan sekitar 279 miliaran lagi. Dan jika dipresentasikan, dana yang sudah terkumpul itu sebanyak 31% dengan selisih masih sekitar 69%-an. Artinya dengan begini potensi untuk cuan itu masih ada ya teman-teman, karena selisihnya masih sekitar 69%-an. Tapi jika selisihnya mungkin udah kurang dari 50% gitu ya teman-teman, nah itu ada baiknya hati-hati. Tapi karena ini masih di 69%-an, harusnya masih cukup aman. Tapi kita juga harus melihat bagaimana pergerakan ke depannya, karena data ini berdasarkan data terakhir saat video ini dibuat ya teman-teman. Jadi kalau mau analisa ke depan, teman-teman harus melihat pergerakan ke depannya. Jika pergerakan ke depan bandarnya justru jualan, maka lebih baik hindari dulu. Tapi jika ke depan bandarnya justru akumulasi balik, maka itu bisa jadi kesempatan yang baik untuk masuk ke saham ini.
Sebagai kesimpulan, dengan adanya kekurangan dana sekitar 69%-an lagi, harusnya potensi cuan di saham ini itu masih ada ya teman-teman. Tapi teman-teman juga harus perhatikan bagaimana pergerakan ke depan. Dan selain itu, buatlah trading plan sebelum masuk ke saham ini, supaya jika ada perubahan pergerakan dari bandarnya, teman-teman tidak mengalami loss yang begitu dalam. Dan bagi kamu yang suka mengikuti perkembangan terkini mengenai saham dan juga pembahasan-pembahasan pasca IPO yang menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.